Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dengan kelompok saya yang berjudul Watak Lampu Pijar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Wasita dengan NIM 21032260724 dari kelompok 2. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami hukum Ohm, mengkaji watak lampu pijar melalui interpretasi grafik, memperagakan rangkaian, pengukuran arus dan tegangan suatu lampu pijar, yang terakhir yaitu terambil menggunakan alat-alat listrik. Untuk dasar teorinya, praktikum ini memiliki dasar teori yaitu kuat arus listrik yang melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tadi. Seperti yang dinyatakan dengan persamaan hukum Ohm, yaitu kuat arus sama dengan tegangan bagi R. Dengan I yaitu kuat arus, V beda potensial, dan R yaitu tegangan. Penghantar yang mengikuti hukum Ohm disebut penghantar bersifat linear. Pada umumnya, tekanan berubah terhadap suhunya. Untuk penghantar logam, misalnya tekanan bertambah besar jika suhunya bertambah besar. Jika suatu penghantar dialiri arus listrik, maka dalam penghantaran ini ada tenaga listrik yang berubah menjadi panas. Dalam hal ini dikatakan terjadi disipasi tenaga listrik. Dengan besarnya tenaga yang terdisipasi tiap detik atau disebut pula daya terdisipasi adalah daya sama dengan kuat arus dikali beda potensial. Dalam percobaan ini akan kita kaji watak lampu pijar yang ditunjukkan oleh sifat-sifat hubungan antara tegangan yang terpasang atau V dengan arus listrik I. Kedua, tegangan yang terpasang dengan tahanan. Yang ketiga, tegangan yang terpasang dengan daya yang diambil. Untuk selanjutnya, praktikum ini membutuhkan alat dan bahan, diantaranya voltmeter AC, ampermeter AC, bola lampu sebanyak 3 buah, transformator variabel, serta kabel. Untuk prosedur percobaannya sendiri, yaitu pada pemilihan bagan, yang pertama buatlah rangkaian seperti gambar di bawah. Mula-mula ukurlah beda tegangan pada lampu pijar dengan memasang voltmeter secara paralel terhadap lampu. Atur variak transformator sedemikian hingga voltmeter menunjukkan angka 25. Catat penunjukan ini sebagai V. Kemudian ukur kuat arus melalui lampu pijar dengan cara melepaskan ujung-ujung voltmeter dan dari titik 2 dan 5. Lepas pula kabel-kabel yang menghubungkan titik 1 dan 2 dan pasang ujung ampermeter 3 dan 4 ke titik 1 dan 2. Catat penunjukan ampermeter sebagai I. Yang kedua, ulangi langkah 1 dengan beda potensial 50 volt dan 75 volt untuk ketiga lampu pijar yang tersedia. Yang ketiga, pasang bagan 1, lakukan kegiatan 1 dan 2, catat sebagai pembaca voltmeter dan ampermeter sebagai V aksen dan I aksen. Pasang bagan ke-1, lakukan kegiatan 1 dan 2, catat pembaca voltmeter dan ampermeter sebagai V aksen dan I. Dari data pada langkah 1, 2, 3, dan 4, tentukan bagan yang Anda pilih. Selanjutnya untuk persamaan 5, jelaskan jika ada perbedaan antara tahanan dibagi dengan RV dan RA dibagi dengan tahanan. Jelaskan pula jika tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, prosedur percobaan pada watak lampu pijar. Yang pertama, pasang bagan yang telah Anda pilih untuk masing-masing lampu. Kemudian, aturlah variak sehingga voltmeter menunjukkan angka 10 volt
Kemudian bacalah ampermeternya. Catat besar tegangan dan kuat arus tersebut sebagai V0 dan I0. Yang ketiga, ulangi langkah 1 di atas untuk berbagai variasi tegangan dengan selang 10 volt hingga 80 volt. Lalu catat hasil pengamatan pada lembar data. Selanjutnya, setelah kita melakukan praktikum, kita mendapatkan data pengamatan. Yang pertama, pada percobaan pertama yaitu pemilihan bagan, kita mendapatkan pada beda potensial 25, kita mendapatkan arus listrik sebesar 30. Pada V50 kita mendapatkan arus listrik sebesar 45. Dan pada F75 kita mendapatkan I60 meter miliampere. Untuk R per RV-nya kita mendapatkan nilai 0, dan untuk RA per R-nya kita pada tegangan 25 kita mendapatkan 29,76, pada tegangan 50 kita mendapatkan 46,25, pada tegangan 75 kita mendapatkan 59,52. Dan rata-ratanya pada RA per R yaitu sebesar 45,18. Untuk kesimpulannya, R per RV lebih kecil daripada RA per R, yaitu pada bagian 1. Selanjutnya, data percobaan kedua pada watak lampu pijar. Yang pertama, pada tegangan 10 kita mendapatkan kuat arus 17 mA, pada tegangan 20 kita mendapatkan arus listrik kuat arus sebesar 27 dan seterusnya. Untuk tegangan 0,59 untuk beda potensial 10 kita mendapatkan tegangan 0,59 dan daya 1,70 dengan variabel bebasnya tegangan, variabel kontrolnya kuat arus, serta variabel terikatnya kuat arus. Untuk NST-nya sendiri pada ampermeter yaitu 0,1 mA dan voltmeternya NST-nya 1 volt. Nah, untuk analisis data pada R per RV pada 25 volt yaitu mendapatkan 0, untuk RA per R-nya 25 volt mendapatkan 1, dan seterusnya. Dari hasil percobaan dalam pemilihan bagan didapatkan hasil perhitungan R per RV ratanya 0 dan RA per R ratanya 1, sehingga R per RV lebih kecil daripada RA per R. Maka untuk pemilihan bagan yaitu bagan 1 untuk pengkajian watak lampu pijar. Selanjutnya analisis data untuk menghitung hambatan. Pada percobaan ini kita mengambil 8 data dengan hasil analisis pada tegangan dan percobaan pertama yaitu 0,5882 kurang lebih 0,099 dengan SR 0,0099 dan rarat relatif sebesar 1,68% atau 3 AP. Untuk data kedua didapatkan R-nya 0,5882 kurang lebih 0,0062 dan SR-nya 0,0062 serta rarat relatifnya sebesar 1,05% atau 3 AP. Untuk data ketiga didapatkan R-nya 0,8823 kurang lebih 0,0049 dengan SR sebesar 0,0049 dan rarat relatifnya 0,5556% atau 4 AP. Untuk data keempat 0,9302 kurang lebih 0,0039 dengan SR-nya 0,0039 dan rarat relatifnya sebesar 0,4167% atau 3 AP. Untuk data kelima dan sampai ke 8 bisa dilihat pada layar.
Baik, saya lanjut. Selanjutnya, analisis data untuk menghitung daya atau P. Pada data pertama, didapatkan P sebesar 170 kurang lebih 4,4166 dengan SP sebesar 4,4166 dan relatif sebesar 2,59% atau 3AP. Pada data kedua, didapatkan 540 kurang lebih 6,9166 dengan SP 6,9166 dan relatif sebesar 1,28% atau 3AP. Untuk data ketiga, 1,020 kurang lebih 8,6666 dengan SP 8,6666 serta relatifnya 0,8496% atau 4AP. Untuk data keempat dan seterusnya bisa dilihat pada pemaparan saya. Baik, saya lanjutkan. Untuk analisis grafik, yang pertama grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus, kita mendapatkan grafik seperti ini. Grafiknya terlihat naik berbanding lurus. Untuk grafik kedua, yaitu grafik hubungan antara tegangan dengan hambatan, bisa dilihat pada layar ini. Grafiknya juga grafik berbanding lurus. Untuk grafik yang ketiga, analisis grafik ketiga, yaitu grafik hubungan antara tegangan dengan daya. Grafiknya bisa dilihat pada layar. Baik, saya lanjut. Selanjutnya, untuk pembahasan praktikum ini, yaitu percobaan watak lampu pijar memiliki tujuan untuk memahami hukum Ohm, memperagakan rangkaian pengukuran arus dan tegangan suatu lampu pijar, mengkaji watak lampu pijar melalui interpretasi grafik hubungan antara kuat arus terhadap tegangan terpasang, tahanan lampu terhadap tegangan terpasang, dan daya yang diserap terhadap tegangan terpasang. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang melalui suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Secara sistematis, hukum Ohm dinyatakan dengan V sama dengan I per R, I kali R. Dari percobaan watak lampu pijar yang kami lakukan, mendapatkan hasil yang menunjukkan hubungan antara V dan I, V dan R, serta V dan P. Pada ketiga hubungan tersebut dianalisis menggunakan metode kuadrat terkecil dan metode grafik yang dihasilkan beberapa persamaan, yaitu satu, pada hubungan antara V dan I dalam percobaan ini, yaitu berbanding lurus. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang ada, yang memperoleh persamaan yaitu senilai 0,00063,095 kurang lebih 0,0000356 dengan relatif sebesar 5,64%. Yang kedua, pada hubungan antara V dan R dalam percobaan ini dapat diketahui bahwa V dan R berbanding lurus. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik yang ada yang memperoleh persamaan Jadi nilainya sebesar 0,009723 kurang lebih 0,005738 dengan relatif sebesar 5,91%. Pada hubungan V dan P diketahui bahwa grafiknya berbanding lurus. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik yang ada dan mempunyai nilai 69,3695 kurang lebih 49,15016 dengan relatif sebesar 7,08 atau 3AP. Hasil yang didapat adalah tegangan yang diterapkan karena arus yang mengalir melalui apa yang terjadi membentuk garis lurus dengan kemirikan positif.
Berarti tegangan dan arus itu berbanding lurus. Grafik hubungan antara tegangan dan resistansi dibuat garis lurus di mana tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin tinggi tegangan, semakin besar hubungan antara tegangan dan daya. Semakin besar juga konsumsi daya. Dalam percobaan ini masih banyak terjadi kesalahan di dalamnya, sehingga menghasilkan hasil analisis data dengan ralat yang kecil. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, masih ada ralat yang besar. Penyebab bisa terjadinya karena masih ada banyak kesalahan antara lain. Mungkin praktikumnya kurang teliti dalam pengambilan data dan menganalisis data, dan kurang telitinya dalam membaca skala ampermeter dan voltmeter agar data dan hasil praktikum yang diperoleh lebih valid dan sedikit kesalahannya. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu telah diketahui bahwa hukum Ohm merupakan suatu pernyataan bahwa arus yang melalui rangkaian akan berbanding lurus dengan beda potensial pada rangkaian tersebut. Percobaan letak lampu pijar ini menggunakan bagan 1 karena R per RV lebih kecil daripada RA per R, maka dipilihlah bagan 1. Serta dalam rangkaian letak lampu pijar menggunakan prosedur yang telah dijelaskan sedemikian rupa oleh modul praktikum. Dalam percobaan letak lampu pijar terdapat pengukuran tegangan, kuat arus, hambatan, dan daya pada rangkaian. Pengukuran tersebut dilakukan dengan seksama dan penuh ketelitian agar data yang kami ambil tidak salah dan berakibat memiliki ralat yang besar. Dari pengukuran tersebut didapatkan penerapan dari hukum Ohm, yaitu kuat arus berbanding lurus dengan tegangan dengan resistensinya konstan pada suhu tetap. Dari percobaan letak lampu pijar yang kami lakukan, mendapatkan hasil yang menunjukkan hubungan antara V dan I, V dan R, serta V dan P. Pada hubungan antara V dan I adalah berbanding lurus dengan nilai 0,0006395 kurang lebih 0,000356 dengan ralat relatif sebesar 5,64% atau 3AP. Kemudian hubungan antara V dan R adalah berbanding lurus dengan nilai sebesar 0,009723 kurang lebih 0,005738 dengan ralat relatif sebesar 5,91%. Sedangkan hubungan antara V dan P juga berbanding lurus dengan nilai sebesar 69,36905 kurang lebih 49,15016 dengan ralat relatif sebesar 7,08% atau 3AP. Pada praktikum ini disarankan untuk praktikan selanjutnya sebaiknya lebih teliti saat melakukan pengambilan data maupun menganalisis data. Antara lain lebih teliti dalam membaca skala dan tegak lurus dengan mata kita, agar jarum ampermeter dan voltmeter menunjukkan angka yang tepat, sehingga data dan hasil praktikum yang diperoleh lebih valid. Menghitung ralat terambat dengan teliti dalam memasukkan data ke dalam rumus dan membuat ralat grafik dengan teliti dan memperhatikan skala lebih teliti lagi. Itu tadi penjelasan mengenai percobaan Milde dan sonometer dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.